Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kedengaran ya. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang jaringan hewan ya. Setelah 2 minggu sebelumnya ya, karena minggu kemarin kita libur ya, jadi nggak ada live teaching di hari Kamis dan Jumat. 2 minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang jaringan tumbuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jaringan hewan. Oke, diharapkan setelah kita belajar tentang jaringan hewan ini, kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis jaringan pada hewan serta struktur dan fungsinya bagi kelangsungan hidup organisme. Nah, secara garis besar, jaringan hewan, ini jaringan dewasa ya, jaringan dewasa pada hewan ini tersusun atas 4 jaringan utama. Jadi, jaringan itu sebelumnya kita udah bahas ya, kumpulan dari beberapa sel yang memiliki tujuan dan fungsi yang sama ya, tujuan dan fungsi yang sama. Jadi kalau fungsinya sama, sel tadi dia akan membentuk sebuah jaringan ya. Nggak harus satu sel, karena ada beberapa jaringan yang terdiri dari beberapa sel yang berbeda ya, beberapa sel yang berbeda, contohnya darah ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang jenis-jenis jaringan. Ya, jadi jaringan itu dibagi menjadi 4. Ini jaringan dewasa ya, jaringan dewasa. Ada jaringan epitel, ada jaringan ikat, ada jaringan otot, dan jaringan saraf ya. Jadi ada 4 jenis jaringan. Oke, kita akan bahas satu-satu dulu, mulai dari jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Oke, yang pertama itu adalah jaringan epitel ya, jaringan epitel. Jadi jaringan epitel ini sesuai namanya epi. Epi itu artinya permukaan. Jadi kalau diartikan dari namanya, jaringan epitel ini adalah jaringan yang letaknya berada di permukaan suatu organ, misalkan gitu ya. Nah, jadi jaringan epitel ini tersusun sangat rapat antara satu sel dengan sel lainnya. Nah, kalau kalian lihat di sini, antara satu sel dengan sel lain, ini sel ya, ini inti selnya yang warna ungu, ini inti selnya. Jadi antara satu sel dengan sel lain ini susunannya sangat rapat. Itu merupakan ciri dari jaringan epitel. Yang kedua, lapisan sel selalu menghadap ke permukaan ya. Jadi seperti namanya epitel. Kalau pada tumbuhan ada jaringan epidermis ya, sama. Epidermis itu kan jaringan yang berada di paling luar tubuh tumbuhan. Tapi kalau jaringan epitel di paling dalam, yang melindungi bagian luar. Nah, jadi jaringan epitel itu terdiri dari 2 komponen. Pertama lapisan sel, ya lapisan selnya ini dia lapisan selnya. Dan yang kedua adalah lapisan bawah atau membran basal atau basal surface. Nah, basal surface inilah tempat di mana lapisan sel epitel tadi menempel ya, atau melekat. Jadi ada 2 lapisan, lapisan sel atau apical surface-nya, lapisan atasnya, lapisan bawah atau basal surface ya, basal tempat jaringan epitel tadi menempel. Oke. Nah, ciri selanjutnya dari jaringan epitel adalah avaskular, atau A itu artinya tidak, vaskular itu adalah pembuluh. Berarti kalau avaskular berarti tanpa pembuluh. Jadi jaringan epitel ini tidak memiliki pembuluh darah. Nah, kalau nggak punya pembuluh darah, gimana caranya dia bisa mendapatkan nutrisi? Jadi kan fungsi darah itu salah satunya untuk mengedarkan oksigen dan makanan. Semua jaringan hidup atau organ hidup di dalam tubuh tumbuhan, tubuh manusia atau hewan, ini jaringan hewan ya, membutuhkan nutrisi. Jadi kalau dia nggak punya pembuluh darah, kayak mana dia bisa mengedarkan darah? Nah, jadi dari difusi yang ada di basal surface tadi. Jadi emang jaringan epitelnya nggak ada pembuluh darah, tapi di bawahnya ini ada pembuluh darah. Nah, dari sinilah oksigen dan makanan bisa sampai ke jaringan
epitel. Ciri selanjutnya dari jaringan epitel adalah regenerasinya yang tinggi, ya. Nah, kalau kita bilang dia ada lapisan terluar, lapisan paling luar, artinya dia adalah lapisan yang paling sering kontak langsung dengan lingkungan luar, ya. Lapisan yang paling sering kontak langsung dengan lingkungan di luar atau lingkungan luar. Artinya dia sangat rentan akan kerusakan. Nah, makanya jaringan epitel ini memiliki karakteristik regenerasinya sangat tinggi. Jadi kalau ada sel yang rusak, itu akan segera digantikan oleh jaringan baru, ya. Nah, jaringan epitel sendiri dibagi menjadi dua jenis, ya. Yang pertama bisa diklasifikasikan atau dibagi. Jadi ini adalah jenis-jenis jaringan epitel. Nah, dari aspek pertama dulu. Jadi ada dua aspek. Jadi aspek pertama itu berdasarkan lapisan sel yang menyusunnya. Jadi ada dua jenis jaringan epitel. Yang pertama itu epitel selapis dan yang kedua adalah epitel berlapis. Ya, ini jenis jaringan epitel berdasarkan jumlah lapisan sel yang menyusunnya. Ya, diingat. Ini berdasarkan jumlah lapisan selnya. Ada yang selapis, ada yang berlapis. Kalau kalian lihat di sini, ini yang cuma satu lapis, ya sederhana ya, cuma selapis. Nah, kalau yang di sini dia berlapis-lapis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Jadi ada yang selapis, ada yang berlapis. Nah, selanjutnya itu jenis jaringan epitel berdasarkan bentuknya, ya. Bentuk sel yang menyusunnya. Yang pertama itu ada pipih, ya, pipih atau squamosa. Yang ini squamosa itu kayak squama, sisik, ya, sisik, kayak sisik lipih, tipis, pipih. Ini epitel pipih. Yang kedua ada epitel yang bentuk kubus, ya, kuboidal, kubus, kayak gini bentuknya kubus. Dan yang ketiga ada epitel silindris atau kolumnar, ya, kolumnar. Oke. Jadi ada yang pipih, ada yang kubus, ada yang silindris. Nah, kalau kita gabungkan berdasarkan bentuk dan berdasarkan jumlah lapisan, maka ada 6 jenis jaringan epitel dan 1 epitel yang khusus. Yang pertama itu ada pipih selapis, ada pipih berlapis, ada kubus selapis, ada kubus berlapis, 4 udah ya. Ada silindris selapis, ada silindris berlapis, 6, dan satu lagi ada epitel transisional. Kalau epitel transisional itu adalah epitel yang bentuknya berubah-ubah sesuai situasi. Jadi dia tidak punya bentuk yang tetap. Dia nggak punya bentuk yang tetap, dia bentuknya yang berubah-ubah tergantung kondisi. Nah, itu nanti kita lihat contoh dari jaringan epitel itu apa. Nah, mari kita bahas masing-masing jenis-jenis dari jaringan epitel, ya. Oke, yang pertama itu ada epitel pipih selapis, ya, pipih selapis. Nah, epitel ini sesuai namanya hanya tersusun atas satu lapis sel, bentuknya pipih, ya. Jadi dia tipis. Nah, fungsi jaringan epitel ini menyesuaikan dengan bentuknya, ya. Kalau bentuknya tipis berarti dia sangat ideal untuk pertukaran zat, untuk berdifusi. Jadi biasanya di mana letak epitel pipih selapis ini? Biasanya pada tempat-tempat yang membutuhkan pertukaran zat. Bisa itu oksigen atau makanan. Nah, contohnya itu ada di epitel pada alveolus dan dinding pembuluh kapiler, ya. Epitel pada alveolus ini kita tahu ya, alveolus ini ada di paru-paru. Fungsinya untuk pertukaran gas antara CO2 dan oksigen. CO2-nya keluar ke tubuh, oksigennya masuk ke dalam tubuh. Dan dinding pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler ini kebalikan dari alveolus tadi, ya. Jadi pembuluh kapiler ini mengambil oksigen dan mengeluarkan CO2. Ini nanti kita bahas lagi di sistem transportasi dan sistem respirasi.
Intinya jaringan epitel yang pipih selapis ini sangat ideal untuk pertukaran zat atau pertukaran gas karena bentuknya tadi yang pipih dan selapis, tipis ya. Oke, nah yang kedua ada epitel kubus selapis. Nah, epitel kubus selapis ini bentuknya kubus ya, kubus. Kalau kalian bayangkan kubus di sini bukan bentuknya itu bukan kubus yang benar-benar kubus kayak yang di matematika, enggak ya. Jadi seakan mirip dengan kubus tapi enggak kubus yang kaku, enggak. Nah, seperti kalian lihat di sini ada gambar ilustrasi dan di sini ada gambar dari mikroskop. Ya, ini adalah bentuk asli dari jaringan kubus selapis tadi. Nah, kalau kalian lihat bentuknya nggak kayak yang kotak kali ya, nggak, lebih fleksibel. Tapi dia karena mendekati bentuk kubus makanya dikategorikan sebagai epitel kubus. Ya, nah epitel kubus lapis ini tersusun atas selapis sel berbentuk kubus. Nah, epitel kubus lapis ini biasanya terdapat pada saluran atau kelenjar. Bisa itu kelenjar minyak, kelenjar keringat, ya. Yang terus selain di kelenjar, epitel kubus lapis ini juga bisa ditemui pada dinding saluran yang ada di ginjal. Nah, dan epitel kubus lapis juga dapat kalian temukan pada ovarium ya. Jadi ini adalah contoh dari foto mikrograf dari saluran ginjal ya. Oke, jaringan ini dia epitel kubus selapisnya. Ya, ini inti selnya ya. Kalau kalian lihat kayak bintik-bintik itu inti selnya. Oke. Jadi epitel kubus lapis itu dapat kalian jumpai pada pertama itu di kelenjar, bisa di saluran ginjal dan bisa di ovarium. Yang selanjutnya ada epitel berlapis semu. Nah, epitel berlapis semu ini kenapa namanya berlapis semu? Ya, karena pertama epitel ini disusun atas satu lapis sel, satu lapis. Nah, epitel ini disusun atas satu lapis sel. Tapi kenapa dinamakan berlapis semu? Nah, satu lapis sel tadi, ya, satu lapis sel tadi tingginya atau ya ukurannya itu tidak sama atau tingginya nggak sama. Nah, karena tingginya tidak sama, jadi seakan-akan dia punya dua lapis. Nah, kalau kalian lihat di sini ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi seakan-akan kalau dilihat tanpa sekilas, epitel berlapis semu ini seakan-akan dia punya dua lapis. Padahal dia nggak dua lapis, dia hanya satu lapis, tapi ukuran selnya berbeda-beda ya. Makanya namanya epitel berlapis semu. Ya. Disusun atas lapis sel ya, berbentuk batang namun seperti berlapis. Kadang memiliki silia, terutama yang menyusun saluran pernafasan yang berfungsi sebagai sekresi dan absorpsi. Silia ya. Jadi di ujungnya itu biasanya ada silia. Ini contohnya ada di saluran pernafasan. Kalau di saluran pernafasan, silia tadi berarti fungsinya untuk menangkap partikel-partikel yang tidak diinginkan ya. Oke, selanjutnya ada epitel pipih berlapis. Nah, kalau epitel pipih berlapis ini biasanya fungsinya lebih ke proteksi ya, ke proteksi. Kalau tadi pipih selapis untuk pertukaran gas, kalau pipih berlapis untuk proteksi. Kenapa? Karena dia berlapis ya. Kalau tadi yang selapis, kalau dia rusak ya udah rusak. Tapi kalau pipih berlapis, kalau ada jaringan yang di atasnya rusak, maka akan segera digantikan dengan jaringan yang ada di bawahnya ya. Jadi dia itu fungsi epitel pipih berlapis itu untuk proteksi. Jadi nggak perlu dihafal, diingat aja kalau berlapis-lapis. Untuk apa yang berlapis-lapis? Untuk proteksi ya. Jadi nggak usah dihafal, diingat aja konsepnya ya. Nah, jadi sel epitel pipih berlapis ini memiliki bentuk yang pipih
ya, berlapis-lapis, fungsinya untuk perlindungan. Contohnya ada di kulit, ya, kulit itu epitel pipi berlapis. Mulut ini maksudnya apa ya, dalam rongga mulut ini. Itu dalam rongga mulut, itu epitel pipi berlapis juga, dan di esofagus atau kerongkongan. Ya, jadi kalau ada bagian yang rusak, bagian atasnya rusak, misalkan pada kulit ya, jadi akan digantikan dengan bagian sel yang di bawahnya. Oke. Itu pipi berlapis. Nah, selanjutnya ada epitel kubus berlapis. Nah, kalau epitel kubus berlapis ini sama kayak yang kubus tadi, cuma dia berlapis ya. Fungsinya untuk melindungi jaringan sel dan kelenjar di bawahnya. Seperti yang kayak saya bilang tadi, kalau dia udah berlapis, itu fungsi utamanya pasti untuk melindungi. Bentar lagi. Tapi sebenarnya selain untuk perlindungan juga ada fungsi-fungsi lain. Contohnya kalau pada kelenjar keringat dia menghasilkan keringat. Atau pada kelenjar mamai atau kelenjar susu ya, fungsinya menghasilkan air susu. Kelenjar air liur menghasilkan air liur. Ini epitel kubus berlapis. Nah, selanjutnya ada epitel silindris berlapis. Jadi epitel silindris berlapis ini fungsinya yang pertama tadi untuk melindungi jaringan dan sel di bawahnya ya. Yang kedua itu untuk melancarkan proses sekresi pada tubuh ya, sekresi pada tubuh. Nah, kalau pada pria ini tersusun pada di bagian dalam uretra dan saluran kelenjar tertentu kayak kelenjar bulbouretra, kelenjar Koper. Nah, itu kan hanya terdapat pada pria. Kalau wanita nggak punya kelenjar bulbouretra, Koper dan segala macam yang fungsinya untuk menghasilkan semen ya, semen untuk keluarnya sperma dari tubuh ya. Jadi sperma itu keluar nggak sendirian, tapi ada semen juga di sana. Nah, semen tadi dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang ada di organ reproduksi pria. Oke, nah selanjutnya yang terakhir ini ada epitel transisional. Jadi epitel transisional ini dia berlapis-lapis, tapi bentuknya bisa berubah-ubah, ya. Jadi dia bentuknya nggak tetap. Jadi nggak bisa kita kategorikan sebagai kubus, sebagai pipih atau sebagai silinder enggak. Jadi dia epitel transisional. Nah, kapan dia berubah? Nah, contoh dari epitel transisional ini ada pada kandung kemih, ya, kandung kemih atau vesika urinaria. Kandung kemih ini fungsinya adalah untuk menampung sementara urin sebelum dikeluarkan, ya. Jadi kan urin itu ditampung di kandung kemih, setelah itu baru dikeluarkan. Nah, saat kandung kemih tadi terisi air, maka epitel transisional ini akan mengembang ya saat kandung kemihnya penuh air, terisi urin ya. Tapi saat kandung kemihnya kosong, nggak ada urin yang di sini, maka bentuk dari epitel transisional ini akan menyusut. Jadi bentuknya berubah-ubah sesuai kondisi, apakah dia kandung kemih tadi terisi urin atau kosong ya. Jadi bentuknya berubah-ubah. Itu epitel transisional. Nah, oke, mungkin hari ini kita cukupkan dulu di jaringan epitel ya, jaringan epitel. Besok kita akan sambung ke 3 jaringan selanjutnya, yaitu jaringan ikat, jaringan saraf, dan jaringan otot ya, karena jaringan epitel sudah cukup banyak di sini. Jadi hari ini kita cukupkan sampai jaringan epitel. Oke. Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran biologi hari ini disambung oleh Bu Dita untuk mata pelajaran PPKN. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.